Temukan fakta kesehatan yang sesungguhnya. Dapatkah susu dan air kelapa hijau menjadi penawar racun? Kita harus memperhatikan dulu racun itu bisa masuk dalam tubuh dengan beragam cara. Mulai dari jenis makanan atau obat bahkan suntikan. Benarkah mitos yang mengatakan pakai tabir surya tetapi kulit tetap gelap? Mitos atau fakta? Silakan. Beberapa kebiasaan tidak sehat ini bisa jadi mengancam keselamatan Anda. Seperti duduk sambil menyilangkan kaki, Kalau misalnya kegiatan ini dilakukan terlalu sering, ini bisa bahkan mengancam nyawa. bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia. Selamat datang pemirsa di Dr. Oz Indonesia. Ya, kali ini saya dan Dr. Rian Tamrin akan hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan informasi tentang kesehatan tentunya hanya untuk Anda, hanya di Dr. Oz Indonesia. Nah, kali ini saya tidak akan sendirian, tapi saya juga akan mengundang seorang bintang tamu yang cantiknya luar biasa. Siapa dia? Aura Kasih. Kalau Aura sendiri pernah dengar nggak nih fakta-fakta seputar kesehatan yang mengatakan bahwa misalnya kalau minum obat tertentu nggak boleh berbarengan dengan susu? Yap. Pernah dengar? Pernah. Terus dilakuin nggak? Enggak. Nggak dilakuin? Nggak. Jadi kalau minum obat takut banget tuh minum susu? Mungkin nggak takut sih, cuma lebih ke sebenarnya belum tahu jawabannya seperti apa, tapi katanya nggak boleh, ya udah deh dihindarin aja gitu. Oh, kalau penonton di studio gimana nih? Pernah dengar nggak nih fakta-fakta demikian? Pernah? Gimana kalau kita samperin aja yuk, ada dokter ganteng di situ? Wow. Yuk kita ke dokter Rian. Apa Ini kabar? dokter Aura gantengnya. Kasih ketemu lagi. Terima kasih lo udah mau datang ke Dr. Oz Indonesia. Tadi saya dengar-dengar bahwa Aura tuh ya susu sama obat ya? Obat nggak mau dicampur. Nggak mau takut. dicampur. Tapi ada satu lagi nih yang cukup banyak dipercaya oleh masyarakat kita mengenai kalau keracunan sesuatu itu yang dikonsumsi adalah air kelapa hijau atau susu. Saya yakin sih hampir sebagian besar orang ya dokter ya percaya bahwa air kelapa hijau atau susu ini bisa menetralisir keracunan oleh zat-zat tertentu. Tapi ingat sekali lagi pemirsa, yang namanya keracunan itu kan ada yang ringan sampai yang berat. Kita harus memperhatikan dulu racun itu bisa masuk dalam tubuh dengan beragam cara. Mulai dari jenis makanan atau obat bahkan suntikan. Bisa ya, dan sifat dari racun ini ada yang sifatnya hanya menimbulkan efek kayak mual, pusing, demam, alergi, tapi ada juga yang bisa mengiritasi saluran pernapasan dan saluran Sesak pencernaan. napas ya? Tapi kan kalau keracunannya ini sifatnya korosif, tahu maksudnya Aura? Korosif nggak tahu. Korosif itu adalah dia mengiritasi saluran di mana tempat masuknya si zat racun. Misalnya kerongkongannya Iya. atau lambungnya. Lambungnya, jadi perdarahan pada saluran tempat lewatnya racun itu bisa aja terjadi. Dan kalau kondisi dari keracunannya disebabkan oleh satu yang korosif, tentunya susu dan air kelapa hijau tidak bisa mengatasi Membantunya. keracunan. Dan tentunya ini harus dibawa ke petugas medis yang profesional. Tapi kita mau kasih tahu nih alasan kenapa orang percaya dengan air kelapa hijau. Satu sisi memang air kelapa hijau adalah salah satu cairan elektrolit yang bagus. Elektrolit yang bagus yang mengandung tinggi potasium tapi dia rendah sodium. Sifatnya itu basa sehingga dia mampu merangsang untuk orang mudah kencing. Kencing adalah salah satu cara orang untuk membuang racun. Ya, ngerti ya? Pelajari racunnya ringan atau berat. Pinter. Pindah yuk ke meja berikutnya. Sudah Diet lima tanpa kali. garam. Diet tanpa garam. Hidupku aja hambar tanpa kalian berdua, gimana makanan tanpa garam ya? Makanya, kalau misalnya ingin diet ya rasanya tentu akan sangat hambar nih. Tapi memang kalau misalnya kita menggunakan garam yang terlalu berlebihan, ya karena batas penggunaan atau penambahan garam dalam sehari yang dibutuhkan oleh tubuh hanya 1 sendok teh. Iya, toleransi bayangkan. paling 2 sendok teh. Itu toleransi. paling banyak Itu ya. paling banyak. Kalau misalnya berlebihan, yang ada malah bisa menyebabkan tekanan darah naik, kemudian juga retensi cairan, Iya. detak jantung juga irreguler ya, tidak stabil karena di dalam
garam itu sendiri kan terdiri dari mineral, ya ada natrium, ada magnesium, ada sodium itu juga. Nah itu bisa menyebabkan irregularitas dari denyut jantung atau detak jantung kita. Tapi balik lagi, garam juga punya fungsinya loh. Betul. Ya, salah satunya adalah untuk mengatur tekanan darah. Kemudian juga untuk menjaga atau meregulasi atau mengatur keseimbangan cairan. Tubuh itu butuh keseimbangan cairan. Kalau tidak ada yang ngaturnya, cairan ini bisa aja menumpuk di sel. Akhirnya ada pernah keluhan kayak bengkak-bengkak kaki atau muka agak bengkak. Ini juga bisa salah satunya ada ketidakseimbangan mineral di dalam tubuh. Betul. Lalu juga bisa menjaga kesehatan otot dan saraf Betul. supaya tidak mudah kram-kram. Jadi tepatnya gimana nih dokter? Makanya kalau misalnya ingin menggunakan garam atau diet, menjalankan diet tanpa garam itu sebaiknya diet rendah garam. Oh, berarti nggak tepat ya? Nggak tepat. Jadi jangan tanpa garam sama sekali. Oke. Tetap harus menggunakan garam tapi secukupnya saja. Iya. Dan perhatikan makanan yang kita konsumsi. Kalau makanan-makanan seperti ini sebaiknya diperhatikan lagi apakah dia sudah mengandung garam atau tidak. Makanan yang tinggi garam misalnya makanan yang sudah diawetkan. Makanan yang sudah diawetkan, kemudian makanan yang diasinkan. Misal ikan asin udah ada garamnya nggak perlu tambahin garam. Iya. Jadi sopnya jangan pakai garam. Iya. Lauknya aja. Coba Lalu rasa kemudian deh. ada saus, ada kecap, itu juga makanan yang sudah tinggi garam juga. Ya tapi kalau makanan sehari-hari Aura tuh ada batasan nggak sih? Memang benar-benar yang harus bening, kemudian benar-benar harus direbus. Tapi jajan masih suka? Jajan-jajan nakal-nakal dikit. Lumayan sih. Apalagi tuh orang Sunda ya. Oh, Ya? sudah susah ya. Susah ya. Makan aja harus ada kerupuknya, Ada ikan kerupuknya, asinnya. ada ikan Kerupuk ada asinnya. garamnya tuh. Iya. Kerupuk juga. Ya mungkin kalau saya perhatikan di sini mah Aura kan penyanyi, kemudian tipe nyanyi itu yang banyak gerak, olahraga pasti rajin. Jadi konsumsi seperti itu bisa tereliminasi melalui aktivitas yang tinggi. Betul, karena ya. bagaimanapun juga garam dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sel tubuh kita secara Iya. optimal. Lalu nih Aura ada pernyataan yang di masyarakat tentang kerokan. Aura pernah kerokan nggak? Oh, Mana lihat belakangnya. Aura kan banyak tuh masyarakat, ini pendapat masyarakat. Iya, iya. Aura masuk angin. Ya kan gitu alasannya ya Bu ya? Selalu masuk angin, Iya, masuk iya, angin, iya, masuk iya. angin. Betul, betul. Padahal di kedokteran itu tidak ada istilah masuk angin. Tapi memang benar ada proses di mana peningkatan asam lambung ya dikarenakan faktor stres, lupa makan, atau memikirkan seseorang yang nggak rampung-rampung, Aura ya. Masalah asam lambung ya. Iya, asam lambung meningkat, dampaknya itu bisa kemana-mana, pusing, kemudian rasa tertekan di belakang punggung, Pundak. perih, perut atas, perut bawah, bahkan diare. Nah, kerokan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia percaya ini bisa mengurangi keluhan-keluhan itu. Bahkan banyak sekali testimoni ya. Aduh, saya waktu itu punya kakak sakit di pinggang, dikerok sembuh. Kasih tahu ya, seperti itu. Nah, ini memang ada beberapa kondisi saat dia melakukan itu sembuh. Tapi pada dasarnya proses kerokan ini pemirsa bisa aja berbahaya bagi tubuh kita loh Aura. Itu tanya dulu nih sama Jadi penonton gimana? di studio. Percaya nggak kalau kerokan itu berbahaya atau tidak? Tidak. Enggak berbahaya. Ada yang percaya, ada Berbahaya? nggak? Enggak. Hah? Kalau Aura Buat sendiri ibu percaya nggak enggak. berbahaya? Mamaku sih sempat bilang jangan terlalu sering dikerok, katanya memang Karena? bahaya. Nanti katanya, aku nggak tahu ya. Apa sih? Sayang kulitnya, Aura ini kulitnya bagus. Karena kan kerokan Nanti biasa malah merah-merah merah. keunguan Iya, kan? Iya, iya. lagi. Selain itu katanya apa sih? Katanya pori-porinya nanti kebuka. Malah nanti kalau kamu kena angin-angin lagi malah cepet lagi masuk angin. Iya sambil ngomong kerokan masuk angin banyak. Gitu ya. Oke, ya Aduh dokter. aduh dah pusing. Ya, memang kalau bicara masalah kerokan, lalu muncul kayak tanda merah atau keunguan, ini menandakan pembuluh darah yang mulai menipis akhirnya pecah. Ya, Karena terus-menerus ditekan ya. Iya. Lakukan penekanan akhirnya pecah pembuluh darahnya pada dan kulit. ini kan sifatnya akhirnya pembuluh darah ini ngerangsang naiknya tekanan darah. Tolong waspadai untuk proses kerokan ini tidak dianjurkan untuk orang penderita hipertensi atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gangguan pembuluh darah. Walaupun kerokan ini banyak manfaatnya, tapi tetap sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang tahu situasi atau kondisi dari kesehatan kita. Ada loh pengobatan yang selain kerokan kan kayak cupping bekam, Iya. bekam. Bekam. Ada tuh dari Cina ya kan? Ya. Dan kalau dari Cina tuh udah tahu tuh titik-titik tertentu yang boleh dilakukan penekanan dengan cara cupping tuh
sudah ada. Jadi Berarti itu harus nggak bahaya ya? profesional. Kalau bekam dilakukan dengan seseorang yang profesional, kemudian juga perhatikan kebersihan dan higienis alatnya, tentunya ini manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya ya. Oke, untuk Anda yang di rumah masih ada informasi mengenai manfaat matahari untuk kesehatan kita sesaat lagi di Dr. Ros. Benarkah tabir surya digunakan hanya di bawah terik matahari saja? Mitos atau fakta? Silakan.